Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Through the Heaven episode 26 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 8 Januari 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Through the Heaven episode 26 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 25 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang menyerahkan pil kekuatan naga yang telah disempurnakannya kepada Penatua Hao. Yang mana setelah menyerahkan pil ini, Xiaoyan yang masih kekurangan sebiji lagi bahan obat, yaitu inti iblis atribut air tingkat 6, menanyakan kepada Penatua Hao tentang halaman dalam yang memiliki bahan obat itu. Saat Penatua Hao yang mendengar ini segera terkejut plus tersenggak, sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang merasa tua bangka ini tidak memiliki bahan obat yang disebutkannya pun memutuskan untuk pergi. Akan tetapi... ya, Penatua Hao yang tampak kasihan kepada Mang Oyan, kemudian membawanya ke tempat seorang penatua yang memiliki sebiji bahan obat yang disebutkannya, yaitu Penatua Liu. Serta ia menyarankan Xiaoyan untuk berhati-hati menghadapi penatua yang memiliki sifat agak lain ini. Sehingga pada saat yang sama, setelah sampai di pintu kediamannya, serta Penatua Hao terus memanggilnya, pintu kediamannya malah tak kunjung dibuka. Akan tetapi ketika Penatua Hao menyebutkan nama Xiaoyan, pintu kediaman Penatua Liu pun pada akhirnya terbuka lebar. Setelah memasuki kediaman Penatua Liu, Xiaoyan pada akhirnya menemui penatua yang benar-benar memiliki sifat agak lain ini. Saat dia segera memberitahunya bahwa maksud kedatangannya ke sini hanya untuk menukar bahan obat yang dimilikinya, yaitu inti iblis tingkat 6. Mendengar hal ini, Penatua Liu pada dasarnya setuju dengan tawaran Xiaoyan. Akan tetapi ia meminta pil pertarungan roh tingkat 6 sebagai tukarannya. Saat Xiaoyan mendengar ini merasa penatua bangka ini sedang ngelawak dengan memberitahunya bahwa ilmunya belum sampai di pil obat tingkat 6. Tetapi pada saat yang sama, walaupun tidak memiliki pil pertarungan roh tingkat 6 itu, Xiaoyan menawarkan sebuah benih api teratai bumi. Saat Penatua Liu yang melihat tawaran dari Xiaoyan ini pun merasa dirinya rugi bandar. Akan tetapi ia bersedia deal dengan tawaran Xiaoyan jika ia memberinya 2 benih api teratai bumi. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar tawaran membagongkan dari penatua bangka ini pun memutuskan untuk pergi. Namun demikian, ketika Xiaoyan perlahan OTW keluar, Penatua Liu secara mengejutkan tiba-tiba menghentikannya, serta dengan keraguan di wajahnya, ia pada akhirnya setuju dengan tawaran Xiaoyan, tetapi ia juga meminta tambahan sebiji pil kekuatan naga. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar ini pun akhirnya sepakat. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan sepakat dengan tawaran yang diberikan Penatua Liu, Penatua Liu kemudian memberikannya bahan obat inti iblis atribut tingkat 6. Saat Xiaoyan melihat ini, segera memegangi bahan obat tingkat 6 itu dengan ekspresi kegirangan di wajahnya. Yang hal ini membuatnya menghela napas lega, dengan akhirnya mendapatkan bahan obat terakhir yang dibutuhkannya untuk memperbaiki pil roh tanah. Sehingga pada saat yang sama, setelah kegirangan ini muncul di wajah Xiaoyan, ia dengan cepat menyimpan bahan obat tingkat 6 itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tersenyum dan juga dengan hormat menyerahkan benih api teratai bumi yang ada di tangannya kepada Penatua Liu. Serta pada saat yang sama, ia juga memberitahu Penatua Liu bahwa jika ia sudah mengirimkan beberapa bahan obat pil kekuatan naga ke gerbang Fan, ia akan bergegas menyempurnakannya. Mendengar hal ini, Penatua Liu menggelengkan kepalanya dengan senyum suram di wajahnya saat ia mengambil benih api teratai bumi dari tangan Xiaoyan. Tetapi pada saat yang sama, hanya setelah merasakan energi afinitas api yang sangat besar di dalam benih api teratai bumi, ekspresi di wajahnya yang sebelumnya suram kini menjadi sedikit lebih baik saat dia kemudian mengusir Xiaoyan untuk dengan cepat pergi dari ruangannya. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan yang mulai melihat sifat agak lain Penatua Liu ini pun memutuskan untuk pergi. Dan setelah keluar dari ruangan Penatua Liu, Xiaoyan sudah disambut Penatua Hao yang sudah standby di luar pintu.
Sebelum pada akhirnya Penatua Hao memutuskan untuk mengajak Xiaoyan pergi dari kediaman Penatua Liu. Sehingga pada saat yang sama, ketika mereka berdua masih terus melakukan perjalanan, Xiaoyan berterima kasih banyak kepada Penatua Hao karena berkatnya ia berhasil mendapatkan semua bahan obat yang ia butuhkan. Saat Penatua Hao yang mendengar ini perlahan melambaikan tangannya sembari menyuruh Xiaoyan untuk santuy bro, karena ia merasa dirinya sudah menganggap Xiaoyan sebagai bestinya. Yang pada dasarnya setelah mereka berdua ngebacrit dan tertawa ngakak sembari berjalan untuk waktu yang lama, mereka pada akhirnya memutuskan untuk berpisah di sebuah pertigaan jalan. Saat Penatua Hao harus kembali untuk menjaga gudang obat halaman dalam, serta Xiaoyan harus kembali ke basecamp gerbang van-nya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoyan berdiri di jalan bercabang dan menatap batang hidung Penatua Hao yang telah menghilang, ia menghela napas panjang serta kegembiraan di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya saat ia merasa dirinya telah sepenuhnya mendapatkan hal yang ia butuhkan untuk memperbaiki pil Rotana tingkat 6. Yang pada dasarnya ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini, suara Yolo perlahan terdengar di dalam hatinya saat ia menyuruh Xiaoyan untuk jangan terlalu banyak membuang waktu serta sesegera mungkin memperbaiki pil Rotana. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar ini sedikit mengangkat kepalanya sembari melangkahkan kakinya berjalan menuju ke tempat gerbang van berada saat ia menanyakan kepada Yolo tentang dan kapan ia akan memperbaiki pil obat tingkat 6 itu. Mendengar hal ini, Yolo memberitahu Xiaoyan bahwa ia akan memperbaiki pil obat itu selama beberapa hari ke depan, serta ia menyuruh Xiaoyan untuk rebahan dulu selama 1 hingga 2 hari. Yang pada dasarnya setelah melakukan hal menganggurkan itu, ia juga menyuruh Xiaoyan masuk jauh ke dalam pegunungan untuk memperbaiki pil Rotana. Yang hal itu dilakukannya agar ritual penyempurnaan pil obat tingkat 6 mereka yang akan menimbulkan fenomena aneh tidak akan terekspos para cucunguk di halaman dalam. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar perkataan dari Yolo ini pun perlahan menganggukkan kepalanya sembari menunjukkan gestur bahwa ia mengerti saat ia perlahan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum secara bertahap mempercepat langkah kakinya. Yang pada dasarnya setelah terus berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa henti, ia pada akhirnya muncul di luar gerbang van saat ia tanpa basa-basi segera masuk melalui pintu masuk utama. Xiaoyan pun menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan santuy di dalam gerbang van dengan tidak memasuki pagoda pemurnian ki pembakaran langit. Yang pada dasarnya setelah melakukan pelatihan ini selama 2 hari penuh, pada hari berikutnya yaitu di hari ketiga, Xiaoyan akhirnya mengakhiri pelatihan santuynya saat ia dengan kuat menstabilkan kekuatannya di level bintang 1 Doling di hari ketiga ini. Yang mana selain itu, doginya juga telah meningkat cukup pesat karena ia memurnikan pil obat beberapa kali. Yang menurut kecepatannya ini, ia tidak perlu banyak waktu lagi untuk masuk ke puncak bintang 1 Doling. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyelesaikan semua pelatihannya ini, Xiaoyan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamarnya saat dia melihat sosok Hujia di dalam aula dengan merasakan dokinya yang jauh lebih kuat dari Hujia sebelumnya. Sehingga ini membuat Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa wanita penyuka sesama jeruk ini sepertinya sudah menembus kultivasi. Dan setelah Xiaoyan melihat sosok Hujia, ia kemudian berjalan ke aula dengan melakukan kegiatan makan sarapan, serta ia secara singkat juga memberitahu Sun Er bahwa ia perlu sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini. Saat Sun Er yang mendengar ini juga terkejut serta merasakan kegundahan di hatinya ketika ia mendengar pengakuan dari gegenya ini yang akan kembali belusukan setelah baru saja kembali selama beberapa hari. Tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa sulit mengatakan apapun untuk menghentikan Xiaoyan ketika ia melihat ekspresi serius di wajahnya, yang hal ini membuatnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan patuh. Serta pada saat yang sama, setelah melihat Xiaoyan berdiri dan bersiap untuk OTW pergi setelah makan sarapan, ia mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Saat Xiaoyan mendengar ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan memberitahu Sun Er dan Hujia bahwa ia akan kembali beberapa hari lagi. Sehingga pada saat yang sama, setelah menginfokan hal ini, Xiaoyan kemudian membuka pintu sembari dengan bangga berjalan keluar. Yang pada dasarnya setelah berlari ke pintu keluar setelah meninggalkan gerbang van dan halaman dalam, Xiaoyan kemudian mencari lokasi terpencil serta segera memanggil sayap awan ungunya dan dengan cepat naik ke udara saat tubuhnya segera berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam.
Setelah Xiaoyan melakukan penerbangan dengan sayap awan ungunya selama hampir 2 jam, ia pada akhirnya memasuki wilayah tengah pegunungan sembari perlahan-lahan melambatkan kepakan sayapnya sebelum akhirnya perlahan turun ke puncak gunung yang kecil. Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoyan landing di puncak gunung yang kecil ini, sosok gentayangan Yolo kemudian keluar sembari mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk puas saat ia memberitahu Xiaoyan untuk tidak terlalu jauh darinya selama proses penyempurnaan obat yang ia lakukan berlangsung, serta harus terus mengamati teknik dan metode-metode yang ia keluarkan dalam ritual penyempurnaan ini. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan yang mendengar perintah dari Yolo ini pun segera mengangguk. Yang pada dasarnya setelah memberikan arahan kepada Xiaoyan, Yolo kemudian duduk bersila di rumput dengan ekspresi serius di wajahnya serta memerintahkan Xiaoyan untuk mengeluarkan semua bahan obat penyempurnaan. Saat Xiaoyan mendengar ini, dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanannya serta ia menempatkannya secara teratur di depannya. Sehingga pada saat yang sama, tatapan Yolo perlahan melihat beberapa bahan obat ini saat dia sedikit mengangguk sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Yang hal ini membuat cincin hitam kuno di jari Xiaoyan segera terlepas secara otomatis sebelum pada akhirnya itu melayang di depan Yolo. Dan setelah cincin hitam kuno itu terlepas dari jari Xiaoyan, cincin itu pelan bersinar dan berkedip. Saat itu tiba-tiba memunculkan tungku obat hitam berukuran jumbo dengan seluruh tubuhnya memiliki garis nyala api aneh. Yang pada dasarnya munculnya tungku obat ini juga membuat Xiaoyan terkejut terheran-heran saat ia merasakan keinginannya untuk memiliki tungku obat ini yang bernama kuali obat setan hitam, yang merupakan salah satu jenis tungku obat yang berada di peringkat tungku surgawi. Sehingga pada saat yang sama, Yolo yang mendengar minat dari Xiaoyan ini pun perlahan menggelengkan kepalanya sembari tertawa terbahak-bahak. Serta pada saat yang sama, setelah menertawakan Xiaoyan, Yolo kemudian memberi aba-aba kepada Xiaoyan bahwa penyempurnaan akan segera dimulai saat wajahnya perlahan berubah menjadi serius. Sehingga pada saat yang sama, cakar elang tangan keriput ilusinya pun juga perlahan terjulur saat sekelompok api putih tebal tiba-tiba muncul dari tungku obat. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 26 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.